Terima kasih yang udah ngomong ganteng aslinya. Terima kasih ya. Untuk yang ngomong ganteng di foto, ya udah sudah banyak juga. Oke, perkenalkan Bapak Ibu teman-teman, nama saya Rudi Lim. Ya, Lim ini marga saya yang bisa saya jadikan sebagai nama panggung. Kenapa nama panggung Bapak Ibu teman-teman? Karena nanti ceritanya udah ada yang tahu ya. Karena saya Bapak Ibu teman-teman selain bekerja di PT Liga kurang nih. Kan normal gitu, gue juga di foto gitu. Pak saya sebenarnya tapi cita-cita saya sangat besar. Sehingga saya mengusahakan hal-hal yang lainnya, tentunya banyak hal. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita. Sehingga saya memutuskan untuk menjadi MC. Ya, jadi saya di People Development Bapak Ibu teman-teman, bareng Ibu Putri dan Pak Hesi yang ada di belakang teman-teman ya, sebagai trainer. Tanggung jawab saya apa? Tanggung jawab saya adalah mendevelop people di Jawa Barat. Ya, yang planning sama saya mungkin kalau dulu dari security sampai ke Kayaknya udah juga nih. kalau sekarang kan security itu maksudnya rata-rata ex-muslim. Ya, ya dari luar. Jadi kita ambilnya FLT sampai kepala cabang masih NSI. Oke, nah sebetulnya saya paling tidak suka kalau dipanggil depan itu pakai apa? Nah, kalau Rudi biasanya panggilnya Bruce, betul nggak? Kalau pakai nama Paru, Paru, para tante-tante, benar? Nah, kok Olim, pakai kok malah Olim mah. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, sebetulnya Om, sabar, Om. Saya dengan Om, nanti saya dipara. Ya, saya panggil saya ada yang mana? Ya, oke. Apalagi Pak Dian, Pak Tri, saya ini. Oke, jadi bebas aja mau manggil Rudi juga nggak masalah. Ya, oke. Nah, ini dia. Sorry, saya bergabung di PT Daya Sistem Mereka jadi Ini bukan yang dan saya memulai karir MC saya dari 2020 sampai saat ini. Dan sebetulnya Bapak Ibu, saya pun memiliki organisasi atau event organisasi. Ya, iklan, betul. Iklan yang penting Pak Umar ya, saya pun punya, betul. Ini trainer ya? Trainer yang anak CEO kan? Suka nonton kacir ini ya. Nah, saya pun punya webinar itu dari tahun 2014 sampai sekarang. Ya, jadi sebetulnya harusnya kita punya sama-sama punya. masuk ya? Kurang lebih guru saya ada 25 sampai 30. Gitu ya. Setiap event turun bisa 10 sampai 15. Apakah mudah untuk memanage sih? Sangat. Jadi apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu, saya pun merasakannya. Seperti kita bahas. Ya. Kemudian dari tahun 2018 sampai sekarang Bapak Ibu kurang lebih sudah 1.940 people yang di training di sana-sana. Jadi di Jawa Barat ini kayaknya kalau saya pergi ke Cianjur, ke Sukabumi, ya kepala cabangnya udah familiar. Oh, si Colin nih Pengalaman. Om Rudi, biasa gitu. Ya, dan pernah saya mencetak rekor di mana saya ini itu pesertanya itu yang audiens itu ada 1.000 audiens. Bayangin satu versus 4.000 orang. Dibagi kerja. Saya Percaya sama ya, tapi saat saya open ya, saya selalu menggunakan mindset. Oke ya, dan saya pun sama Ibu Putri sama tidak boleh bawa materi depan teman-teman kalau saya belum sertifikasi.
Karena dari 2018 sampai sekarang sebetulnya teman-teman sertifikasi saya banyak, gitu ya sebetulnya. Cuma saya Dikit lagi dong. hanya memunculkan itu logo-logonya saja teman-teman semua ya. Ada ACT, ada Dua kali buat eksklusi, Dua kali kemudian ada BPI, ada HR ekselensi. Jadi kita sebagai trainer disekolahin teman-teman. Ya, thanks to AHM juga kita disekolahin sama AHM supaya apa? Supaya kualitas Tahu lagi di materi video ini. trainingnya yang disampaikan dari AHM Tahu lagi di disampaikan video ke ini. kita, dari kita ke teman-teman ini Kita kualitasnya mirip-mirip. Ya, nah, di sini saya mau tanya Betul dulu, banget. apakah ada Bapak Ibu yang belum menikah menikah? Satu kali aja ya, satu, dua, tiga, ada lagi? Oke. Nanti izin ya untuk yang belum menikah, izin setelah film ini saya akan coba follow up. Mengerti kan? Mengerti ya? Gak yang bercanda-bercanda ya Bapak Ibu ya. Bercanda ya. Jadi kalau misalnya mau temenan teman-teman boleh kita saling follow up di link underscore MC gitu ya atau di underscore link itu adalah Instagram saya. udah nggak upload, Kalau mau Instagram tanya jarang tentang aja. kondak tentang apa, Bapak Ibu semua boleh di 089 ini grup tergabung Dikit banget nih, Pak, ini mah. ya nomor yang tergabung di grup yang sama. Dan ini saya udah Tapi ini dimohon jangan sampai jam 11 malam tiba-tiba pada ya, Pak Dodi salah satu hal selamat malam ya Pak Nat dan Yusuf kangen beda sama iya. Bapak boleh ke video call Bisa gimana caranya? tapi saya ingat mati oke ya nanti saya akan pas on di biasanya jam 4 sampai jam 5 Bisa sekarang dia bilang nggak bisa. saya pun mungkin punya Terpaksa. sampingan Nah, dipaksa yuk. biasanya Sambung. yang itu saya itu dia ya tak kenal sama kata sayang kalau udah kenal yuk enggak sayang lagi oke ada pertanyaan dulu Bapak Ibu apa? Aman ya aman kalau ada pertanyaan kita masuk dulu sesi kedua Ah, maksudnya ingat yang kita pelajari ini adalah kompeten ya dari kompeten ini muncullah sesi-sesi yang kita akan dengarkan ke Bapak Ibu. iya, Pak. Ini kok yang Kita saja complicated ya. Tapi nggak mungkin loh. Yang deketin banyak pasti Arab ya. sebenarnya kan kita sama seperti Gimana, Pak? siapa itu customer konsumen Perhatikan ya. sama Bentar lagi saya mau sulap nih. kerja. Nah, itu dia. Ya, kelompok tadi. Ya, Gimana dipakai? Gimana? bebek. Enggak lah, pengen yang itu lebih lengkap. Salah situ. Kali ikutin. Oke, ya. Kemarin Itu cuma dia. lihat. Intinya adalah Kemarin-kemarin. bukan teman, bukan sahabat, bukan tetangga, tapi siapa saja yang Ikatnya di sini lagi. wanita Gini. itu adalah Saya kira wanita tuh dia tuh map sama ikat. kalau Ini memang map bisa. Ikat saya nggak. Ini Bapak harus habis. di sini ke sini ya. Saya untuk energi selalu ada di sana. Ini pekerjaan saya. Apa bukan? Ini Bukan ada bapak pacar ini. Ya, gak ada Ini udah benar nih. kalau dibutuhkan Saya biasanya kan ikat. ya. Jadi ingat, siapa aja yang membutuhkan kita, walaupun anak buah kita, maupun masa kita membutuhkan bagus, untuk Kan ditarik. Ya, customer juga siapa saja yang kita butuhkan. Biasanya saya agak diujungin saya. Hanya satu definisi yang hanya dua kata. Kita kayak gitu ya. Saya Aku butuh kamu. ke Sedia itu sebelum dan saling membutuhkan teman-teman semua. Siapa saja yang kita butuhkan. Bayangin Bapak Ibu. Bapak Ibu kerja di Honda. Tapi nggak ada customer yang itu Siap juga gelas nih. Honda. terakhir saya udah siapin loh CXL pakai gelas.
Kemarin kayak pulang kemarin tuh nyari. Dia terasa kerja terus. Mau anak Masih tua, bisa. mau Oh, ya ada juga sih. sama Ya itu aja di hotel Tapi itu mah di akhir. aman. Di ada yang namanya perfect dan ada yang Terakhir wrapping pengen kali 50 ngantri no bikin gua lain nanti gak usah satu semuanya siapapun ya yang dibilang dari komitmen langsung dimakan yang benefit itu feelnya beda berupa karena apa? setiap orang nanti tuh ada orang yang berhasil ada yang enggak kan teman-temannya ada dua coba lu Itu jadi ada yang kalau per internal belilah kamu kamu bisa lu itu experience learning siapa aja experiential learning akan kerja, jadi atasan, teman, oh saya harusnya mah itu di situ kan. kan oh jadi di dalam bapak suka ada tidur bareng gitu ya. Mau bahas ini? ya kan Iya, programnya hebat sekarang masuk jam 3 BBY. hebat Mau bareng? Itu. Ya, tapi pesan ini nah tentunya Bapak Ibu. tentunya Setiap customer yang hadir di kita membawa dua damai komponen atau aset yang ya, itu ada kebutuhan dan ada harapan. Pertanyaannya, saya kasih poin salam artinya apa salam Salam tuh kayak assalamualaikum. apa bedanya kebutuhan dan mirip ya salam assalamualaikum Bu bahasa Ibrani ya ya supaya baik. jika nanti dia tebal banget keimanannya Iya, tahu jangan dibalik ya. malam minggu bolos kan Air, teh, heh, silakan. Perbedaan oke 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 kalau itu apa yang kita butuhkan misalkan Nah, kebutuhan apa yang kita butuhkan tidak menjawab yang memang kebutuhan ya. Apa nih? kebutuhan konsumen itu misalkan kebutuhan motor untuk touring misalnya kayak gitu ya. Atau misalkan bekerja dan lain-lain. Kalau misalkan untuk apa yang dibutuhkan harapan itu keinginan itu misalkan oh inginnya itu pengen motornya yang lebih bagus kayak gitu ya yang canggih kayak misalkan opsi yang kayak gitu. ya Oke, saya kasih terapkan dulu ya untuk kelompok selanjutnya putri burung. Mati Pak, ikut mati Pak. Bangsa, boleh menggunakan tenang dulu ya, dulu ya. Jadi tadi menjawab dulu. Silakan. Kebetulan apa namanya yang bisa menjawab permasalahan si konsumen. Oke, Kalau harapan itu hanya oke, nggak jadi ya, berarti 200 kelompok burung. Oke, Hah? terjadi ya, terjadi ya, punten ya, punten ya. Bukan. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dalam menaksir customer selalu ada yang namanya kebutuhan dan harapan. Ya, setiap konsumen datang ke dealer Anda, datang ke toko buah Anda atau bahkan ketemu Anda pasti punya yang namanya kebutuhan. Saya ketemu Ibu Ferry karena ada kebutuhannya, gitu ya. Dan harapannya Ibu Ferry-nya ramah, baik, pelayanan oke, tutur kata baik, enak lah. Ya, nah, kebetulan adalah alasan utama customer melakukan Sabar kontak sih. kamu dengan berkeluarga menggunakan telepon beneran teman-teman. Ya, Itu jadi nggak kayak kebetulan di adalah asli bahasa hal Inggris. Nggak punya jiwa seni. Oh, mungkin kalau diarahkan hanya nggak usah yang doang, ayo ya jadi hobi ya harapan adalah hal-hal yang menurut customer seharusnya dialami saat dialami. itu jadi Contoh, Dimasukin. misalnya Bapak Ibu di luar kota dulu ya, di luar kota ya. ini mau pulang Misalnya sama mama
atau ini. Itu nggak bisa jiwa-jiwa sendiri. Bapak Ibu, kalau ke warteg katakan di mana aja, gitu ya. Mau ngapain sih? Kopi. Kan pasti. Oke. Betul. Apalagi? Ngobrol, ngobrol. Oke, yes. Ngobrol. Bahaya benar. Nongkrong, COD ya. Nongkrong, COD oke, ya. Bayar hutang. Kaspol. Oke. Susah Pak, Hutang. kalinya jelek. Kaspol. Apalagi? Rokok, obat. Nah, oke. Semudah Obat. Oke. Sip ya. bukan Cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Warteg kebutuhannya ngapain Pak? Saya kalau ke warteg cuma pakai kopi. Ya. Saya pas di warteg siapa tahu ketemu orang-orang asing atau baru, gitu ya. Saya sampai ngobrol sama mereka. Kemudian saya nongkrong. Kemudian saya Pak. Cash on the way. Nah, ya, mau bayar atau mau hantam di kita. Oke. Bayar hutang. Ada yang suka hutang di warteg? Alhamdulillah ya, banyak. Kasbon ya, guys bayar kasbon dari teh ini bayar. Tapi saya hutang lagi ya, bisa buatkan ya. Mata saya Rokok, obat. Gimana? Emang Coba. kecil aja tulisannya. kecil kan. Kalau ke warteg, Katanya saya bilang makanya. Itu ya kejauhan. kalau ke warteg, Jadi maju. Kalau dimajuin nih fokusnya ya mundur ya. bersama. Oh, bisa. Main tuh nggak sejauh itu. Yes. Udah di rearrange lagi ya. Tapi, Kasihan aja pusing. kurang. Ya enggak tadi, gelis ya, oke, gelis, oke, gelis. Perlu lengkap, lengkap ya. Ya, lengkap, Oh iya. enak, bisa nganyut, oke, bisa nganyut. Hai, lanjut dan lain-lain teman-teman semua. Nah, kita lihat ini rekan-rekan. Kalau namanya kebutuhan, Bapak Ibu, teman-teman, ya, itu adalah kebutuhan hidup. Kalau misalnya datang tanpa harapan, hanya kebutuhan aja, akan ngaruh nggak warnanya rapi, bersih? Akan ngaruh nggak? Nggak ngaruh, Pak. Karena saya cuma mau kebutuhan aja. Yang penting kan ya, mau bersih atau enggak, ya udah saya makan. Betul betul. Betul. Ya, mau eta aya laleur Pak, dikurangnya gitunya. Di Taiwan sama aja campurkeun karena satu mantap. Karena bawa kebutuhan aja. Tapi sayangnya ini nggak bisa dipisah. Kebutuhan dan harapan selalu ada. Pak, saya pengen ngopi. Ke warteg itu kebutuhan saya ngopi. Aduh, cepet nih, ya. Aduh, haus nih. Aduh, butuh rokok juga nih. Nggak bisa. Tapi kalau bisa Pak, pengennya kan saya belum sakit insentif. Kalau bisa Pak, lanjut. Ya, udah maju, tempatnya bersih, rapi, murah. Komo deui nu nyicikeunna geulis. Surga dunia apa? Betul Bapak Ibu? Betul. Ya. Ya. Jadi pasti konsumen datang ke tim Anda butuh, datang karena kebutuhan. Dan tentu ini yang lupa. Maksudnya, ya, ragam profil customer eksternal dan internal. Kita lihat. Konsumen bermacam-macam setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Berdasarkan kepribadiannya, ada konsumen yang logis atau keras. Ya.
ada yang logis, ada juga yang keras. Coba saya mau tanya, kalau misalnya ada konsumen yang pasti tawarin, Pak, ini motor kaca X kurang lebih 34 juta. Ya, Bapak mau nggak? Bapaknya jawab kayak gini, oh 34 juta. Ya. Saya dapat apa aja? Fiturnya apa Ngapain, Mbak? misalnya? Kemudian apa kemudahan saya? Nah, itu konsumen Mas. yang logis atau logis itu maksud istilah mudahnya adalah pemikir. Saya ngeluarin 34 juta, ya ini dapatnya banyak kan buat saya. Masuk akal nggak? Selain itu pelayanan sama. Tapi kalau merasa teman-teman, ya Pak, kalau Bapak beli meja ini, wah keren banget. Pasti dilihatin cibi-cibi kalau lewat. Ah, apa iya? Pasti dilihatin. Ih, seneng banget ya. Nah, gitu. Iya, ada. Ada. Hah? Ada. Tuh. Kayak gitu. Jadi ada logis dan ada keras. Kemudian, apakah ekstrovert atau introvert? Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, harus bisa kenalin diri Anda sendiri dulu. Bapak Ibu ekstrovert atau introvert? Ada yang bingung nggak? Apa bedanya ekstrovert atau introvert? Nah, coba ya, coba ya, coba ya. Ya, coba. Yang merasa dirinya, Pak, saya kalau jauh dari keramaian, saya merasa nyaman dan pergi saja terlepas. Ya, nggak capek. Ada yang kayak gitu apa teman? Oke, nah ini adalah orang-orang yang introvert. Nggak suka keramaian. Nggak suka keramaian. Nah, saya sukanya sendiri, Pak. Beda ya, saya jauh dari keramaian. Sekali. Anjing. Acau ngomong anjing nih. Oke, itu yang pertama. Ya, kalau misalnya ada yang Pak, saya kalau begitu rasanya suka pengen ngobrol sama orang banyak, suka pengen jadi center of attention, pengen jadi pusat perhatian, pengen dilihatin, pengen ngobrol di depan, biasanya gitu. Sorry, sorry ya. Pengen ngobrol sama keramaian aja nggak di depan gitu, boleh katakan? Oke, sip. Ya, kalau itu berarti teman-teman orang ekstrovert. Seneng ngobrol ya. Malah kalau ngobrol merasa ada yang Diam, diam. Nah, kalau misalnya Anda bisa menyesuaikan Jadi pertanyaannya kemana nih? dengan gaya ini, Oh, nggak apa lagi. ya, ini namanya ambivert. Ambivert itu kalau dulu sakit. Oke, kalau ambivert bisa menyesuaikan. Seperti ini. Oke, nah jadi tipe-tipe konsumen berdasarkan kepribadian teman-teman bukan hanya eksternal aja, customer internal anak buah kita juga kan Sekali kenal. Ekstrovert. Kalau introvert, searching dulu. Ya, Biar diulas lagi. ada juga ya. Bisa dilihatin. Kalau misalnya orang-orang pasti itu, gitu ya, dia sama sedikit ngobrol-ngobrol, Orang yang sering interaksi. Orang yang sering interaksi. orang yang ekstrovert. Ini cocok buat orang ekstrovert cocok buat. Ya, ada pertanyaan dulu apa? Cukup aman ya, cukup aja di sini. Lanjut Nah, lagi. itu tuh. Berdasarkan kelas kita Ekstrovert dulu. kelas sosialnya. Ada Ya, problem. pendidikan mereka. Sorry itu saya Bapak Ibu bukannya merendahkan Bapak Ibu. Gitu ya, ternyata pendidikan cukup. Introvert. Ya udah. Ya, mungkin Bapak Ibu yang merasakannya langsung. Sama, saya pun sebagai WO, gitu ya. Itu nyaman buat Saat punya berarti.
konsumen internal, customer internal, di daerah kerja, Fresh lagi dalam arti tingkat pasti ya, pendidikannya memang tidak terlalu tinggi. normal aja Apa-apa yang pemecahan masalahnya harus saya turun sendiri. energinya. Dan kita rasa sendiri. Ya. Orang audiens. Kemudian pekerjaan mereka Sebalik. dan penghasilan atau konsumsi mereka Banyak MC juga introvert, jadi kalau udah takut dia mereka bisa dibedakan berdasarkan. Kemudian berdasarkan aspek sosial budaya, teman-teman semua, ternyata budaya, ya, mau nggak mau, suka atau tidak suka, ini sangat-sangat berpengaruh. Iya, ada lokasi wilayah ya, sorry, ini bukan bawaan, tapi memang konsumen kita berbeda-beda sesuai dengan ya latar belakang tradisi. Simpelnya Bapak Ibu punya customer yang kalau dikirimin limitnya harus sesuai tunjukkan. Yang hitung hari ada, ya, sambil jreng menghitung hari. Ada, harus pecahkan telur dulu, sawer koin, sawer bunga. Nggak bisa, ini datangnya 4 subuh. Kudu di mandian heula, nu nganterna. Ada yang nah, ya. Kemudian latar belakang spiritual yang kita bahas dan ada gaya hidup dan kebiasaan lainnya. Ya, dan pembeda juga berdasarkan generasinya Bapak Ibu. Ini udah paling generasi. Ini udah fix paling jelas, ya, paling berpengaruh teman-teman. Generasi baby boomers yang sekarang kurang lebih usianya 45 ke atas. Ya, dijelasinnya pengen kayak gimana Bapak Ibu? Dan pokoknya sih Lebih dari bantu bikin ya, slide mesti cepat aja ya. detail, rincian, langkah-langkah. Baby boomers. Ini akan dia katakan. Ke trend education kasih dulu poin 50 ya untuk kelompok BB. Nanti Pak. Burung siapa? Parah. Oke. Nah, teman-teman semua, ya. Kalau bagian Z sekarang jualan teh lebih cepat waktu transaksi. Pak, saya hebat, saya mau cari Vario. Oh ya, saya jelasin fitur-fiturnya. Udah ngerti. Benar ya? Udah nonton di TikTok. Ya, datang Pak, edit launchingnya ready. Ada nih satu langsung ready gimana? Mau lihat tugas itu? Saya udah lihat komparasi. Ya, itu Bapak Ibu. Jangan sudah berubah. Oh ya. Teman-teman semua, ya, ketemu konsumen singkat. Maka dari itu di waktu yang singkat ini kita harus bisa memaksimalkan pelayanan kita. Balik lagi ke pengaduan. Ya, sesimpel senyumnya. Kadang suka lupa anak buahnya. Jangankan anak buahnya, teman-teman di sini ada yang lagi cenderung betul. Senyum, oh enggak ya, ada yang cemberut, ada yang senyum gitu ya. Ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang pindah kelompok. Asalnya pengen ngomong anjing. Oke, itu dia Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Jadi agar konsumen nyaman, cara dan gaya kita berinteraksi dan gaya konsumen harus diselaraskan atau mirroring dengan konsumen. Nggak bisa kita paksa Gen Z beli motor, tenang dulu, jangan dulu pulang, jangan langsung beli, saya jelaskan dulu ya sampai semuanya detail. Nggak usah, ini udah saya jelasin. Nah, nggak bisa.
saya menyesuaikan. Ada pertanyaan? Boleh saya? Yes. Oke. Kegiatan kita. Oh, masih kecil. Oke. Kelompok? BB. Saya saya tidak sebaik hati Ibu Putri, mohon maaf ya. Sesi pertama proyekin presentasi sama interview aja. Sesi pertama proyekin foto sama interview aja. Si undangan juri Pokoknya kalau disuruh bikin FGD jadi. Soalnya di situ kan FGD tentatif. Nih. FGD tentatif. Pokoknya apa yang bisa dilakukan. Ya, oke, aman Ibu. Aman? Kan suara ini aman. Aman. Dan kita akan bermain, sorry. Kita akan adaptasikan membebas mereka semua. Ini luar biasa menurut saya videonya. Saya nggak kerja ini. Iya. Di mana kita harus bisa mirroring. Sini saya rekam. Yang dimaksud mirror konsumen kita. Ini adalah orang dealer ceritanya orang dealer mobil, gitu ya. Tapi ada cara yang unik yang dilakukan. Nanti Bapak Ibu bisa nonton sendiri dan mungkin saya akan minta satu pertolongan menceritakan apa yang dilakukan di video. Ya, kita akan saksikan videonya bersama. My name is Alan Morrison. Anything I can help you with, I'll Oh, habis ini. Nggak habis video. Kayak pakai. Lanjut. Baru. Yeah, but it's cylinders, right? They kick up 600 horsepower, right? Like 6 cylinders, 475. Kalau yang mainnya Which one? Leading on the wall. I can add this dog. I'm sorry, policy is no test drives. Okay, I'm right. The cheapest car we have here is $75,000. This is it. Yeah. This is my main content. That's what we're gonna come. iya udah. I think 285. That's totally 285. Asking for only 70 US. The dog cop the hood, man. I want to see what 285 looks like. That's the hood. That's the front. Yeah, sorry, y'all. No, I'm sorry. Our policy can't start up the car. Policy, sorry.
to do that. You get much better results. Will you please just leave? No. I want this. Well, unless you decide you'd like to live in this, I suggest that. I suggest you get started on the Bye-bye. Yeah. It's really easy question. Yeah. Keep the change. You know? Oke, ya. Apa yang bisa diambil dari video ini? Bapak Ibu angkat tangan dulu. Testingnya dulu, bukan testingnya. Silakan testing. Kalau dilihat dari tayangan barusan, salesnya beranggapan konsumen yang datang ke showroom itu tidak bisa membeli produknya. Yang awal juga udah berpikiran negatif Pak, dan udah bilang kayaknya ini cuma lihat-lihat aja. Ketika masuk, akhirnya si konsumen itu kan coba beberapa mobil. Ya. Nah, itu kan ada dua sales. Sales yang satu tidak bisa tes drive, ya kan bisa tes drive itu tidak bisa karena di dalamnya udah lihat penampilan. Terus kalau membandingkan sama konsumen yang sebelahnya, itunya kan penampilannya rapi. Terus kelihatan ini konsumen ada duitnya buat beli mobil mewah gitu. Ternyata dia diri itu sama sales yang sebelahnya akhirnya dikasih dan deal. Jadi kita sebagai sales tidak boleh menilai konsumen dari penampilan. Yes, oke. Terus, ya. Terus sebelum anjing. Tadi di sini juga siapa teh? Apa? Bukan ya? Ada lagi? Mungkin? Oke di sini ya nanti ya Pak. Ya. Terus juga ada. Oh, dari bawah. Oh, ada begini kan? Kita saja yang kita. Ini harus memahami konsumen dan apa sih? Oke, 50 lah ya. Kelompok apa? Oke, 50 ya. Oke. Oke, tadi Pak Yuki ya? Pak Yuki, bentar. Dari kelompok apa? Menurut saya Pak, untuk kejadian tadi itu lebih ke cara penilaian dan karakter konsumen Pak. Yes. Jadi ada marketing yang baca karakter konsumen atau marketing yang baca karakter konsumen. Jadi yang satu banyak peraturannya, kalau yang satu lebih membaca kan jika bisa test drive. Oke, sip ya 100 untuk kelompok kucing. Ya. Oke. Ada lagi mungkin satu lagi terakhir ya. Anak. Silakan ya. Dari video yang saya lihat barusan, bisa diambil kesimpulan ya, si salesnya itu belum memahami profil customer. Jadi dia menjelaskan spesifikasi barang sama orang yang tidak dibeli. Yes. Tapi dia tidak melihat customer lain yang lebih membutuhkan penjelasan seperti itu. Oke, baik 150 untuk kelompok kami. Oke, thank you ya teman-teman semua ya. Ya. Oke, jadi teman-teman semua setuju banget sama teh Ana tadi ya. Profil konsumen
akan menentukan karakter kita bagaimana cara melayani. Seperti tadi contoh, kalau Gen Z gitu ya, nggak usah detail-detail, dia udah tahu di YouTube, udah tahu di TikTok, Facebook, Instagram, enggak dong. Ya, langsung beli teman-teman semua. Gitu. Ya, tapi sama seperti tadi. Dia menjelaskan produk ke yang mungkin, oh ini mah sebetulnya gitu ya, yang megang kendali kan sebetulnya. Betul nggak sih? Gitu. Ya. Dan yang paling menariknya adalah satu, dia jadi beli mobil, betul? Ya, yang ngasih kuncinya si salesnya. Pada notis dia nggak ngomong satu kali. Benar nggak? Ya, sabar, sabar. Iya, tes drive bisa nggak? Oh, yang satu nggak bisa tes drive gini. Dia tinggal set, hei, jadi itu dia. Pentingnya kita menyesuaikan, mirroring, Bapak Ibu katakan semua, ya, untuk menghadapi konsumen. Oke, nah, pengalaman atau experience yang diharapkan konsumen ini seperti tadi sudah skill, Bapak Ibu. Jadi customer yang hadir, konsumen yang hadir ke dalam kita, pengennya dilayani seperti apa? Paten yang ini atau paten. Sebelum saya buka, ada yang tahu nggak? Angkat tangan, singkatannya apa? Silakan dibuka. Serat. So, negosiasi. Harimau kan dari buntu ya. Oh, kucing kan melihat. Ayam kan kebok ya. Jadi mantap. Oke ya. Sip teman-teman semua. Itu dia. Jadi konsumen datang ke dealer kita. Konsumen datang ke anak buah Anda. Konsumen datang ke kita. Pengen apa? Yang namanya terbantu, dimudahkan, cepat, dan menyenangkan. Maka dari itu, pakai ini selalu kita sampaikan di setiap berbagi, cepat, mudah, menyenangkan. Ini dan perlu kalau ini akan bisa kekuatan saat penjual dan semakin konsumen. Tugas dan untuk mendorong sok penguatan. Sok kalau konsumen nggak bisa ke sini jemput kalau masih habis. Ya. Kalau konsumen mau kasih syarat-syaratnya susah, ya udah sok kamu yang kesana main sekalian silaturahmi. Siapa tahu bisa satu referensi cepat. Betul Bapak Ibu? Kan betul pola, betul ya. Saya kasih 50 lagi ya. 50 untuk kelompok buruh ya. Oke. Berarti kan satu family ya. Buruh sama bebek sama-sama aja bikin enggak. Beda fungsi. Beda fungsi. Sih, teman-teman. Itu dia. Kadang kalau misalnya kita di sini saya pengen Bapak Ibu ada yang suka belanja online. Angkat tangan dong. Oke, ya. Ada yang nggak suka belanja online? Angkat tangan. Nah, ini untuk yang nggak angkat pada kemana nih? Nyawa. Gimana nih? Iya, belum ada duit Pak. Ya, saya doakan rezekinya lancar, insentif selalu lancar, pay letter asetnya ada. Oke, nah teman-teman gini, yang suka belanja online. Kadang kalau kita cari satu produk, misalnya produk kita, dan kita cari dari kelompok
Produk A keluarnya cuma satu atau banyak? Betul? Banyak. Harganya sama, variatif, beda-beda. Yang murah, yang mahal, ada yang rata-rata kan memang segini nih pasarnya nih. Ya, saat kita bicara masuk gitu ya dengan harga segini, apa yang kita lakukan? Lihat dulu, lihat kualitasnya dulu, ya, bintang 5 atau banyak bintang 1. Review dulu. Pas dilihat reviewnya, oh ternyata baca bintang 1 jadi beli kan? Karena kayaknya banyak sama konsumen. Kemudian kita ke toko yang lain. Ulas tapi bagus-bagus bintang 5. Apa yang kita lakukan? Dicek dulu biasa. Betul. Barang ini ready enggak? Ya. Yes, betul. Kalau baju TBX segini, BBX segini ukuran berapa? Betul. Ternyata saat kita nanya gitu juga, belum tentu kita beli toko itu. Karena satu, ternyata slow respon. Betul Bapak Ibu? Padahal nunggu ini cuma 1 menit, pas 1 menit kita balasan lama ke toko. Betul ya? Jadi toko lain dan tanya, oh udah ada yang fast respon. Beli kan? Belum tentu. Cek dulu voucher. Betul? Cek dulu voucher. Ada diskonnya. Vouchernya berapa? Free ongkir enggak? Barulah dibeli, masuk keranjang dulu. Ya belinya nanti kalau ada rezeki. Betul? Ya, ternyata saat kita lihat teman-teman semua, saat pemilik toko online tidak cepat merespon saya, tidak. Oh saya tidak terbantu soalnya saya nanya saya ini ukuran berapa masuknya karena lama membalasnya atau tidak dibalas, pindah apalagi. Ya, kemudian tidak menyenangkan, artinya jutek. Ditanya, kak ukuran ini ready? Iya, ya hukum. Saya mau beli apa? Oke maksudnya. Gimana bisa? Ya, nah ternyata sekompleks itu konsumen beli. Dan apabila kita sebelum datang pun, ya mereka customer pasti udah cek review. Di Parias ini bagus banget. Jadi kan kayak di Pagi, jadi kan maunya uang ini. Ya, di Ibu Ega gitu ya, di Cibinong paling besar nih dealernya. Lihat, oh ini bintangnya 5 semua. Terus ada pajangan Goldwing, ada pajangan Big pengen gitu. Ya, jadi harapannya boleh disampaikan, didorong teman-teman ke anak buah kita untuk selalu melakukan temu. Ya, T-nya apa? Terbantu. Maunya ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sekarang Bapak Ibu? Cukup aman? Aman ya? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau aman Bapak Ibu teman-teman, kita istirahat dulu. Ya, siapa tahu mau sholat dulu, mau coffee break enggak? Ya, mau sholat dulu, mau telepon konsumen dulu, silahkan Bapak Ibu teman-teman semua. 1 jam cukup? Cukup ya Bapak Ibu? 1 jam cukup ya? Jadi Bapak Ibu diingatkan kembali untuk sholat ke lantai 2. Turun ke tangga, belok kiri di sebelah kita ada musola. Tapi ingat, musolanya tidak terlalu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan dulu ke masjid terdekat ini boleh. Asalkan jam 1 tepat sudah di sini. Oke? Per kelompoknya Bapak Ibu, nanti kita akan mulai tepat jam 1. Per kelompoknya kalau misalnya tidak ada orangnya tidak lengkap, kita nilai 1 kepala minus 50.
Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Saya pengen di atas ini yang paling banyak ini. Saya pengen besi ini. Oke Bapak Ibu aman? Aman? Aman ya? Kalau gitu Bapak Ibu teman-teman semua saya pengen tanya semangat lagi. Apa kabar? Kurang baik, kurang luar biasa, kurang biasa. Ya, kopi ulah Pak kayaknya. Apa kabar? Terus Pak. Apa kabar? Selamat istirahat Bapak Ibu rekan-rekan semua. Silakan. Selamat menunaikan ibadah sholat. Thank you.